tentang, sebelum bicara lebih jauh dulu, fondasinya itu. Ini seperti begini, visi itu adalah gambaran yang jelas, gitu ya, gambaran yang jelas, yang di masa depan, gitu ya, gambaran jelas tujuan kita itu apa, gambaran jelas di masa depan, ya. Kalau kita meraihnya itu, ya, membuat kita bergairah, gitu ya. Jadi gambarnya tujuan gambaran di masa depan, ya, gambaran masa depan, yang kalau kita meraihnya itu, kita itu tambah bergairah. Kalau nggak bergairah, berarti bukan visi. Intinya bergairah dalam hidup. Jadi kalau kita tahu visi kita, mestinya kita bergairah dalam hidup ini. Karena intinya hidup itu salah satunya adalah kita bergairah, Pak. Adanya kita ini, ya, salah satunya mungkin karena kita bergairah, Pak. Kalau nggak bergairah, Pak, kecil kemungkinan jadi kita ini. Iya enggak? Kalau nggak bergairah gimana, Pak? Ibu nggak bergairah, bapak nggak bergairah. Apa yang terjadi? Iya kan? Apapun hidup ini, salah satu yang membuat kita, ya, ada tercapai itu karena kita bergairah, Pak. Energi kita selalu kuat di situ. Maka bahasanya adalah gambaran yang depan, gambaran di masa depan, Pak. Jadi kalau kita sampaikan ke anak-anak kita, nah, kamu tujuannya apa? Buat tujuan itu, gitu ya. Kalau dia meraihnya, aku akan seperti ini, Pak. Dia bergairah mencapainya. Jadi buat anak-anak kita itu membuat bergairah, bersemangat ketika aku pengen jadi ini, kamu pengen apa? Padahal, Bapak Ibu sekalian, saya dapat tiga hal yang mungkin ini baik untuk anak-anak kita, nasihat untuk anak-anak kita. Ini saya dapat dari Pak Happy Tranggono ketika menasihati anak-anaknya. Jadi, nah, kebetulan anaknya beliau kuliahnya di Amerika, anaknya perempuan, Pak. Tapi ketika dia masih sekolah, itu jualan makanan, Pak. Jadi dari kecil sudah diajari jualan. Jadi beliau ngasih nasihat, ini salah satu yang saya ringkas, ya. Menurut saya ini penting, ya, karena ini nasihat untuk anak-anak kita ke depan. Yang pertama, dimanapun kamu berada, jangan lupakan ibadah. Ya, lupakan ibadah. Itu bahasa simpel, Pak, ya. Sholat, semuanya ibadah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dimanapun kamu berada, nah, kamu bantu orang lain, bantu orang. Kondisi apapun kamu, kondisinya apapun, bantu orang lain. Karena tidak ada, ya, orang yang susah kalau kita bisa bantu. Karena apa? Pada saatnya nanti kita juga perlu bantuan orang lain. Maka dimanapun kamu berada, bantu orang lain. Yang ketiga, jualanlah, dudulan, Pak. Jualan itu apa aja, nggak mesti produk. Sampai jualan sekarang nih, ya, apa semua jualan. Diri kita tuh jualan sebenarnya. Mau apa aja jualan, Pak. Nggak bisa kita mengatakan saya nggak pernah jualan. Mana bisa? Hidup ini mesti ada transaksi, mesti. Maka kalau kita kembali ke zaman dulu, Rasul sudah mengajarkan. Rasul itu bisnis, Pak. Ya, jadi kalau ini nanti secara, ya, Pak, dalam hidup ini, kalau Anda ingin sukses, katanya, Pak. Jadi kunci sukses itu PA plus PI adalah N, ya. Ada yang tahu? PA plus PI N. N itu nasib, PA itu proses alamiah, P
PI proses ilahiyah. Kalau Anda ingin sukses, lewati dua ini. Proses alamiah, kita mesti belajar alamiah, Pak. Seperti ini alamiah. Tidak ada orang yang tiba-tiba, tidak ada. Prosesnya mesti ada. Ya. Maka dari itu pondasi ini penting, alamiah. Maka ajarkan anak-anak kita tetap harus dibelajar. Ya. Maka yang pertama alamiah harus diikuti, belajar tetap. Tambahan di mana? Tidak harus formal, non formal pun juga mesti belajar. Belajar karena itu ilmu. Kemudian proses ilahiyah, Pak. Hebatnya kita lihat dimanapun, Pak, tidak ada yang menjamin kita itu sukses di dunia. Nggak ada, Pak. Kalau Allah nggak kendaki, nggak akan bisa. Siapapun itu, semua atas kehendak Allah. Hebatnya siapapun tidak bisa sukses kalau tidak ada campur tangan Allah. Maka kita mesti sandarkan ini. Berdoa, beribadah, bukan nyari dunia, karena emang dasarnya kita mesti pengabdian di sana. Oh, itu Pak. Jadi ketika beliau tadi sangka anak, saya diskusi Pak dengan anak-anak juga. Nah, kalau saya bantu bicara visi ke depan, Pak, visi ke depan, supaya orang itu bergairah dalam hidupnya. Saya pernah juga diskusi, Pak, dengan orang yang sudah sangat kaya. Mobil dia itu Bentley, Pak. Itu pemilik produk, ada produk ini tahu juga. Saya diundang ke rumahnya, Pak. Diskusi dari jam 10 pagi hari Jumat, Pak, Jumatan sampai jam 10 malam, Pak. Jadi kalau kaya, Pak, sudah kaya banget, karena beliau masuk di PT, jadi kayak organisasinya INA ya. Dia orang Sragen, Pak, orang Sragen, orang Jawa. Saya diundang ke rumahnya, diskusi tentang perjuangannya, Pak. Sampai dia mobilnya, Pak, mobil itu yang paling mahal 18 miliar, Pak, Bentley. Dia beli 18 miliar. Coba Pak, kalau udah beli mobil segitu, saya tanya, Pak, kalau makanya gimana, Pak? Iya, sekali waktu, Mas. Jadi kalau kadang-kadang maklum jam berapa itu mana bandara sana, Pak, pada Pak Kerawang gitu, ya. Udah balik lagi, ditaruh, Pak. Loh, saya mikir orang kaya kok susah ya, gitu ya. Jadi akhirnya begini. Sebenarnya kisah ini tersendiri. Jadi kalau saya ceritakan saya banyak belajar banget ya, menginspirasi banget ya kisahnya beliau. Tapi ada penggalan saja yang saya kisahkan yang mungkin bermanfaat Bapak Ibu sekalian, yang bisa diambil nantinya. Bahwa akhirnya seperti apa gitu ya, bahwa setelah orang kaya raya kayak dimanapun itu, saya tanya, Pak, yang membuat Anda bahagia sekarang itu apa sih? Saya tanya terakhir gitu, Pak, teman-teman. Yang membuat jenengan itu sekarang ini bahagia itu apa? Karena apa? Rumah sudah besar, di Pondok Indah ada, mobil sudah yang paling mahal ada, Pak. Ya, sudah ada semua. Terus sampai perusahaannya banyak. Terus yang membuat Anda bahagia apa? Jawabannya mungkin jenengan tidak percaya. Mas, saya itu yang buat saya bahagia sekarang ini, Mas, setelah sholat subuh, saya termasuk sholat subuh, baca Quran sebentar. Setelah itu saya pakai sarung, Pak, biasa ya, ngasih makan ikan sama burung, Pak. Itu kebahagiaannya, ngasih makan ikan sama burung. Coba, Pak, itu sudah level sangat bahagia banget nih. Itu juga unik. Jadi beliau ini unik, mobilnya mewah. Itu pernah kejadian, Pak, beliau berdua jalan ke pasar, Pak. Ada orang adu jago, Pak, adu ayam, Pak, kan mahal-mahal tuh. Beliau itu jalan kaki, Pak, naik angkot jalan kaki, sukanya begitu. Angkot
ngobrol, Pak, oh bagus nih apa ayamnya, berapa harganya? Karena orangnya nggak kelihatan kaya ya, orangnya biasa aja Pak. Wah mahal nih Pak, nggak mungkin ada bisa beli kan begitu. Biasanya begitu ya, orang kan ngapain nanya harga gitu loh, ya kan aneh gitu kan jalan kaki gitu, naik angkot kan persepsinya jutaan masalahnya kan itu loh, mana bisa gitu. Oh gitu ya. Terus ini berapa? Oh disebutin aja. Ya sudah, saya beli semua. Beli semua Pak. Orang segitu kan kaget semua Pak. Dibeli semua Pak dengan harga itu. Setelah itu apa? Lebih kaget lagi Pak. Telepon Pak, sopirnya. Sudah datang Pak. Mobilnya mewah apa? Mercy atau apa? Jadi ayam tadi dimasukin mobil mewah, dia naik angkot Pak. Coba. Sampai karyawannya direkturnya itu ngomong sama saya diundang dulu panjangnya, Mas kenapa begitu? Saya sampaikan begini, dalam hidup ini Pak, saya bilang gitu, orang ketika sudah mencapai tingkat semuanya ada, itu akan nyari kebahagiaan yang berbeda, sudah beda level. Saya bilang dia bahagia, ini answer saya, terus sampai ini bahagia ketika orang itu menyadarkan orang supaya tidak merendahkan orang, gitu ya, tidak boleh merendahkan orang, intinya begitu. Ini kok ngecek orang nih, dengan dia beli semuanya, kemudian dia masukkan mobil mewah, dia jalan menunjukkan menyadarkan orang. Ketika orang kaget begitu kan kebahagiaan dia itu. Ketika dia melongo kaget itu bahagia banget dia, saya bilang begitu. Kebahagiaan itu sudah begitu Pak. Semuanya sudah ada, ngapain? Itu loh. Ya kan? Jadi setelah diskusi panjang, saya bilang, Pak, aku juga punya kisah. Saya bilang, mobil saya itu Panther tahun 2001 Pak. 2001. Iya 2001 Pak. Lama. Kalau saya itu apa sama teman-teman mobil ini sudah Alfa macam-macam Pak. Ketuanya Panther Pak, bayangin kan? Saya ngomong sama beliau, Anda tahu nggak falsafahnya kenapa begitu? Saya terus terang saja, kenapa saya pakai mobil itu? Memang mungkin saya belum bisa beli kan gitu kan. Tapi ada satu hal, ketika saya pakai mobil itu, ya ini kan ada kepatasan lah gitu ya, walaupun ini nggak, tetap aja patas, nggak ada masalah. Supaya saya bersyukur, Pak. Saya kejadian pulang kampung Pak 2017, saya sewa mobil Innova Pak 2006. Sepanjang jalan Pak, saya bilang gitu, saya itu bersyukur, beda Pak. Alhamdulillah gitu. Kenapa Pak? Ketika Panther itu kan getarannya gini Pak, kencangnya juga beda, kan begini. Tapi ketika Innova, halus enak kenceng Pak. Ya 135 sampai saya itu pulang sampai ke Solo Pak, 5 jam sampai Semarang yang kilometer itu Pak, 5 jam ya. Itu ya. Oh Panther berapa Pak? Itu. Saya berpikir sederhana. Ketika seperti itu, Bapak sekalian, kita supaya selalu bersyukur. Coba sebaliknya, ada kejadian Pak, teman saya mobilnya Tucson, udah Anda bilang antum jangan biasa begitu, nanti kalau orang nggak tahu kondisi orang, nah itu kondisi orang itu, kita kelola diri kita, bisa nggak selalu bersyukur. Nanti antum kaget, karena kalau udah enak itu harus naik ke atas lagi, harus naik atas lagi, kalau enggak repot. Betul Pak, dia pulang kampung, di rumahnya mobilnya R3. Saya tanya, gimana Mas? Ada mobil R3, gimana? Wah, enggak enak. Bahasanya sederhana banget, sebenarnya bahasa guyon lah gitu. Tapi ini kan hati Pak. Saya tuh sebenarnya takut begitu. Kita takut nggak mensyukuri sesuatu gitu. Kalau saya kan ketika apa naik dikit Pak, sepanjang jalan Pak, alhamdulillah bersyukur terus Pak kita. Ya kan? Baik lagi kita kembali lagi. Antar lagi, naik macam udah biasa Pak. Itu ya. Supaya level tingkat kebahagiaan kita jangan terlalu tinggi-tinggi, supaya potensi bahagia itu banyak Pak.
Saya tanya, Pak iPhone